Oke, good morning everyone. Welcome back to GMMUN School, batch ke-8 di kelas yang terakhir. Nah, di kelas terakhir ini kita mau bahas tentang simulasi ya, MUN Simulation. Kalau kemarin itu kita bahas draft resolution. Nah, biasanya kalau di GMMUN itu kita simulation itu di akhir ya. Cuman kemarin biar yang sekarang ikut conference bisa dapat materi draft resolution, kita ganti. Jadi sekarang tuh yang terakhir itu MUN Simulation. Nah, ambient simulation-nya tenang aja, teman-teman nggak diminta untuk menyimulasikan langsung. Ya, teman-teman cukup nanti tahu teknis-teknis simulasi yang nanti bakal kepake lah di MUN. Gitu. Dan ini personally my most favorite material for all the 4 classes. Kenapa? Karena ini menurut gue yang sangat-sangat kepake lah nanti. Kalau misalkan kayak tips drafting gitu ya, tips position paper, menurut gue itu skill yang seiring berjalannya waktu tuh bisa dipelajarin gitu. Sedangkan kalau ini tuh lebih ke ilmu yang kalian dapat saat ini, kalian ngerti saat itu juga gitu. Jadi it's not a soft skill yang mungkin lumayan lama gitu buat pelajarinnya gitu. Oke, teman-teman seperti biasa kalau internetnya mendukung silahkan dibuka kameranya dan nanti di kelas hari ini kelas terakhir juga teman-teman tenang aja udah nggak ada PR lagi, udah nggak ada tugas, udah nggak ada yang perlu dikerjakan. Hari ini terakhir cukup didengarkan, dicatat dan nanti teman-teman kalau mau ikut MUN dari GMMUN-nya nanti bisa ikut yang batch berikutnya gitu. Ini aku langsung share screen buat sheet-nya. Nah, oke ini belum aku share ke grup ya, cuman ini aku share dulu. Teman-teman silahkan sambil buka aja iseng-iseng, ini filenya aku kirim. Sebentar. Oke, silahkan dibuka grupnya, bisa dibuka. Oke, ini ada general rules of UNGA. Jadi gini, ini kita pelan-pelan aja. Pertama untuk MUN, itu kan jumlah delegate-nya tergantung council-nya ya. Ada council yang mungkin delegate-nya itu cuma 30, ada council yang delegate-nya mungkin ada 100 gitu ya. Itu macam-macam gitu. Dan di sini kita bergantung pada jumlah delegate gitu. Jadi aturan mainnya itu bergantung sama jumlah delegate. Nah, kalian keep in mind itu dulu tuh. Oke, jumlah aturan itu akan bergantung sama jumlah anak-anaknya gitu. Nah, sekarang anggaplah kita pakai angka yang gampang aja ya. Anggaplah ini ada matematikanya sedikit, tapi teman-teman pasti bisa paham. Kenapa? Karena gue sendiri yang nggak ngerti, paham. Teman-teman yang jauh lebih ngerti matematika pasti jauh lebih paham. Anggap aja ada 30 negara. Kita tulis di sini ya. Ini gue zoom. Nah, di sini ada 30 negara. Ya, ada 30 negara. Misalkan yang present itu 15. Present voting 15 juga. Nah, ini kan total 30 ya. Totalnya 30 itu dari mana? 15 tambah 15. Ya. Kalau nanti kita pengen menentukan aturan mainnya, kita juga harus tahu nih ya, presentnya berapa, present and votingnya berapa. Kenapa Kak Abdur ini penting? Karena ini akan menentukan aturan mainnya nanti. Ya, akan menentukan aturan mainnya dan nanti akan kepake sampai akhir angka-angka ini. Sekarang kita masuk ke kalkulasi atau perhitungan yang pertama nih. Pertama majority vote nih yang gua kasih warna biru tua dikit. Nah, nih. Majority itu sesuai namanya ya. Majority itu kalau di Indonesia artinya dominan lah, ya, mayoritas. Mayoritas berarti angkanya harus sedemikian rupa banyak gitu ya, biar bisa dianggap lebih banyak dari rata-rata, ya nggak sih? Kalau kita bicara, oh mayoritas orang di Indonesia itu etnisnya dari Jawa, berarti kan banyak orang Jawa dibandingkan orang-orang yang lain. Apakah etnis lain sedikit gitu ya? Enggak juga gitu kan. Etnis lain ya ada jutaan gitu kan, ada banyak. Cuman secara angka Jawa masih lebih mayoritas. Contoh, atau misalkan gini, secara angka siswa yang dari sekolah negeri itu lebih mayoritas daripada yang swasta, misalkan seperti itu. Bukan berarti swastanya dikit, tapi kebetulan negeri lebih banyak gitu. Contoh apa lagi? Di Jakarta misalkan. Orang yang datang dari luar Jakarta punya rumah di Jakarta itu lebih banyak daripada orang Jakarta asli yang dari dulu di Jakarta, misalkan seperti itu. Jadi mayoritas itu 50% plus 1 ya. Dia itu banyak gitu ya, banyak dan secara angka di atas rata-rata ya. Bukan berarti kalau misalkan mayoritasnya 16 gitu ya minimal, berarti kan sisanya 14 ya.
14 ini kan bukan angkanya kecil gitu kan. Karena kan 16 sama 14 juga sama-sama gede, ya nggak sih? Bedanya apa? Bedanya 16 kebetulan lebih tinggi gitu kan. Makanya kita ambil angka 16 nih. Kak Abdur, 16 nih apa nih maksudnya? Angkanya mau diapain nih Kak Abdur majority vote? 16 ini untuk menentukan, nah ini gue tambahin, untuk menentukan mosi yang terpilih. Nah ini diingat-ingat ya, mosi yang terpilih. Ini langsung gue kasih contoh. Seperti biasa, misalkan ada kemarin ya, masih ingat ya, moderated caucus ya, ini kita tambahin moderated caucus. Misalkan ada 3 negara yang udah ngacungin tangan ya, ngacungin placard ya, masih ingat ya. Chair-nya minta buat kita ajuin topik gitu kan. Kita mau bahas apa nih hari ini gitu. Nah, misalkan ada 3 negara nih. Negaranya siapa? Misalkan US, UK, sama Malaysia misalkan. Nah, negara-negara ini ya masing-masing ngajuin mosi nih, ngajuin mosi. US tuh pengen ngomong vaksin. Yuk kita ngobrol tentang vaksin yuk. UK bilang gimana kalau kita ngobrol tentang protokol kesehatan gitu ya. Malaysia bilang gimana kalau kita bicara tentang misalkan medical support. Nah, ini lagi-lagi kita pakai topiknya vaksin gitu ya, biar mempermudah. Sorry, topiknya COVID, biar mempermudah. Nah, ini baru yang ngajuin aja nih. Ya, ini baru yang ngajuin, belum tentu tiga-tiganya kepilih, ingat ya. Karena kan cara cuma nanya, ada yang mau ngajuin ide motion nggak di sini? Is there anyone who wishes to propose a motion? Gitu kan. Nanti misalkan dari sekian banyaknya negara yang angkat tangan, 3 negara ini yang kepilih gitu. Nah, urutan pertama tuh si US. Nah, US, UK, sama Malaysia. Ini urutan apa nih Kak Abdur maksudnya? Urutan yang ngacungin tangan dan terpilih duluan. Jadi kan diibaratin kita nanya nih, guru nanya di kelas atau di Zoom gitu ya. Itu kan misalkan semuanya angkat tangan nih pengen jawab pertanyaan. Gurunya kan pengen lebih dari satu murid dong jawab pertanyaan. Tapi kan nggak mungkin semua murid jawabnya bersamaan. Ya nggak sih, satu-satu dong. Nah, urutan pertama yang kebetulan gurunya pengen denger nih jawabannya itu adalah US. US langsung ngomong, gimana kalau kita bahas vaksin gitu kan? Why don't we speak about vaccine? Nah, selesai US ngomong, gurunya nanya lagi, is there any country, is there any other delegate who wishes to propose a motion? UK akhirnya angkat tangan lagi tuh. Sebelumnya udah angkat tangan, ya. Tapi dia nggak kepilih, yang kepilih US. Nah, di giliran kedua dia angkat tangan lagi dan ternyata kepilih. UK pengennya dia gimana kalau kita bahas prokes gitu kan? Why don't we talk about health protocols in COVID gitu kan? Oke, kata gurunya. Oke, thank you UK. Terakhir baru Malaysia nomor 3. Ya, ada lagi yang mau nanya, oh Malaysia angkat tangan dan kepilih sama gurunya dibilang, why don't we talk about medical support during COVID gitu kan? Because we believe that medical support is very very crucial in combating COVID-19 in its entirety gitu kan, untuk kita melawan COVID secara keseluruhan. Oke, dapat nih tiga-tiganya nih. Gurunya selesai, dia nggak minta lagi nih ya, ingat ya, dia nggak minta lagi buat nanya-nanya, dia cukup bilang, teman-teman ya, sorry, oke, teman-teman gimana kalau kita voting yuk ya, kita voting dari 3 tadi tuh. Ada teman kita dari US, UK, Malaysia ngajuin masing-masing topik. Ayo kita pilih mana kira-kira yang terpilih duluan. Kan nggak mungkin ya, nggak mungkin gurunya bilang siapa di sini yang milih US, UK, Malaysia. Kenapa nggak bisa? Karena kan kita cuma butuh satu topik. Ingat ya, kita cuma butuh satu. Gurunya nggak mungkin nanya siapa yang milih US, UK, Malaysia. Nanti muridnya juga bingung. Ini gua angkat tangan langsung ngomong US, UK, Malaysia atau gimana gitu kan? Atau kalau aku cuma setuju US sama UK tapi Malaysia aku nggak setuju. Terus gimana gitu ngomongnya, kan susah. Akhirnya kita pakai pilih apa? Satu-satu ya. Kita tanya satu-satu. Ada yang milih US, ada yang milih UK, ada yang milih Malaysia. Nah, itu satu-satu ya. Tapi siapa yang duluan nih? Nah, urutan yang duluan adalah berdasarkan pada angka 1 ini ya. Angka 1 yang ini. Ini untuk menentukan ya. Untuk menentukan tadi siapa sih duluan yang dipanggil sama gurunya yang terpilih. Yang terpilih ternyata adalah si Amerika. Ya udah, berarti kita voting dulu nih Amerika ya. Siapa di sini yang setuju sama motionnya Amerika, US? Nah, ternyata dari sekian banyak yang voting gitu ya, yang setuju itu cuma 13. Nah, UK bilang, gurunya bilang, oke, sekarang kita voting UK. UK dapat 18. Malaysia. Nah, Malaysia di voting dapat berapa nih?
ya. Oh, ternyata dapat 21. Nah, oke. Aku mau kalian kuis kecil-kecilan. Silakan tulis di Zoom chat ya. Kalian pilih. Nah, ini pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah motion mana yang terpilih ya berdasarkan ketentuan majority vote yang tadi. US, UK, atau Malaysia. Nah, coba kalian jawab di Zoom chat ya. Menurut kalian nih, berdasarkan aturan majority ya, yang ini, ya, 16 ini, kira-kira mana yang terpilih? Nggak usah di unmute di chat aja. Kalau kalian milih US, tulis US. Kalau UK, pilih UK. Malaysia, tulis Malaysia. Oke, ini udah ada yang masuk beberapa. Oke, mayoritas milih Malaysia ya. Bukan mayoritas, semuanya hampir memilih Malaysia. Oke. Oke, sip. Berarti mayoritas Malaysia ya. Ini nggak ada US, nggak ada UK, benar? Oke, jadi gini. Ingat ya, kita ulang lagi. Ingat, majority ini minimal ya. Jadi bukan harus 16 ya. Jadi minimal 16 kalau mau motionnya kepilih. Gitu kan. Sekarang kita lihat, tadi urutan pertama siapa? Urutan pertama Amerika. Amerika itu dapetnya berapa, Kak? Dapetnya 13. 13 itu di bawah apa di atas 16? Ya jawabannya di bawah dong. Kalau di bawah ya berarti dia nggak kepilih. Ya kan? Nggak kepilih motionnya. Jadi kita nggak bakal bahas vaksin. Gitu. Nah UK, kita lihat. UK 18 nih. Wah, Kak, ini di atas 16 nih. UK kepilih nggak? Nah, ini pertanyaannya. UK 18, Malaysia 21. Terus yang mana nih yang kepilih? Jawabannya adalah dari antara UK dan Malaysia yang kepilih adalah UK. Lah, kapter kan Malaysia dapat 21. Kenapa sih UK yang kepilih dengan ini pertanyaan banyak banget. Jawabannya adalah aslinya Malaysia ini nggak bakal di voting. Ya ini aku pertanyaan ngejebak aja. Malaysia ini nggak bakal di voting. Kenapa? Karena UK ini kan urutan kedua. Ya, urutan kedua dan dia sudah memenuhi 16. Kalau dua-dua ini sudah terpenuhi ya Malaysia nggak bakal di voting, otomatis nggak di voting ya. Jadi syaratnya ada dua ya, syaratnya dua. Satu, memenuhi minimal voting ya, dalam hal ini angka 16 gitu ya, bisa macam-macam ya, nggak harus 16 ya. Kalau misalkan delegate 20 ya berarti minimal 11, majority vote-nya 50% 11. Tapi karena ini 30 berarti 16. Memenuhi minimal voting dan ini berarti bareng-bareng ya, akumulasi ya, nggak alternatif. Jadi dua-duanya harus ada. Dan urutannya dia lebih dulu. Nah, gitu ya. Jadi kalau ditanya kayak gini, UK yang kepilih gitu. Kabir kalau misalkan US dapat 17 gitu ya, apakah UK dan Malaysia nggak di voting? Jawabannya betul, dia nggak bakal di voting. Alasannya apa? Satu, US udah memenuhi minimal voting. Ya. Kedua, dia udah di atas 16. Berarti otomatis US kepilih. 2 dan 3 nggak bakal di voting lagi. Ya, jadi kalau ada kondisi di mana kayak begini nggak usah khawatir karena kita nggak usah berharap banyak gitu. Misalkan kita urutan ketiga nih, ya udah berarti kalau misalkan US dapat 17 kita tuh nggak usah berharap kepilih karena pasti nggak kepilih. Yang bisa kita lakukan apa? Kita nanti ngajuin lagi setelah US nih selesai motionnya. Ya, ini simulasi yang penting banget. Ya, ini tolong diingat karena ini bakal ngebantu kalian apa nih? Banyak banget yang bisa kalian bantu nih. Pertama, dengan kita tahu minimal angka itu 16, ya berarti kita minimal cari teman 16 dong. 15 lah dihitung sama kita. Ya nggak sih? Biar apa? Biar motion kita kepilih terus. Ya kan? Coba kalau misalkan teman kita cuma 4. Ya kita nggak bakal bisa ngajuin motion yang kita mau kan. Kita cuma ngikut apa yang dominan si mayoritas mau gitu. Jadi mau nggak mau kita harus nyari teman. Gitu. Kabdur, nah ini pertanyaan lain lagi. Kabdur, kalau misalkan US kepilih nih, kan vaksin. UK sama Malaysia bisa nggak ikut karena ini kan memilih topik, ingat ya ini memilih topik doang, jadi nanti tuh yang dipilih vaksin tapi nanti dari topik vaksin ya, itu nanti ditanya lagi, oke kita udah milih topiknya vaksin, siapa aja nih yang mau ngomong di topik vaksin. Nah itu nanti misalkan akan dipanggil 15 negara gitu ya, nah misalkan 4 dan seterusnya. Nah si UK sama Malaysia bisa nggak ngajuin diri buat ngomong di topiknya si US? Bisa banget. Misalkan dia angkat tangan lagi tuh UK, Malaysia gitu ya.
dan negara-negara lain. Jadi jangan menganggap kalau kita ngajuin ini ya, kalau kita ngajuin topik, itu bukan berarti kita nggak boleh ngomong di topik orang yang kepilih, yang topik kita sendiri nggak kepilih, itu nggak. Tetap bisa ngomong. Ya, ini basic dari simulasi MUN yang harus kalian tahu. Ya, Kak Abdur, aku nggak ngajuin motion, bisa nggak aku ngomong di topiknya? Bisa banget. Ya, ngajuin nggak ngajuin bisa banget. Jadi tenang aja, nggak harus kalian harus ngajuin, kalian harus apa biar bisa ngomong, enggak. Ya, itu yang pertama. Kedua, nah ini seru nih. Oke, ini salah ya. Ini bukan 10, tapi 2 kali 30 bagi 3. Nah, 20. Yang kedua adalah majority. Kalau yang tadi sebelumnya untuk menentukan mosi, kalau quorum nih jauh lebih banyak angkanya. Karena dia bukan 50% plus 1, dia 2/3. Yang mana lebih banyak. Teman-teman yang waktu SMP, SMA, bahkan atau yang sekarang masih belajar PKN ya, masih ada yang ingat nggak pendidikan kewarganegaraan? Itu kan belajar tentang pemilihan ini ya, pemilihan presiden di MPR. Coba deh buka-buka Undang-Undang 45 kalau masih ingat gitu ya. Itu kan ada pemilihan, bukan pemilihan ya, pemberhentian presiden tuh minimal berapa sih angkanya? 2/3 dari anggota MPR kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Nah, itu angka yang sangat-sangat gede. Kenapa? Karena bukan lagi 50% plus 1. Gitu. Nah, ini 2/3 juga nggak dipakai dalam konteks pemakzulan aja. Masih banyak yang lainnya ya. Misalkan kalau kita pengen ganti Undang-Undang Dasar, nah itu 2/3 juga kalau nggak salah tuh. Ya, itu bisa dicek juga teman-teman. Nah, buat dapat gambaran bahwa biasanya quorum ini dipakai untuk menentukan hal-hal yang sifatnya sangat-sangat gede gitu ya, sangat-sangat berefek panjang. Sehingga kita nggak bisa nih cuman ngandelin angka 16 nih. Iya, 16 majority, tapi belum cukup nih. Kita minimal banget harus quorum. 2/3 dari semua anggota kita harus setuju. Untuk menggambarkan situasi yang sangat-sangat dominan. Intinya gitu. Makanya quorum itu untuk menentukan draft resolution. Ya. Kalau tadi cuman mosi, ingat tadi pakai perumpamaan yang tadi ya. Tadi kan aku bilang UK meskipun dia pengennya bahas prokes gitu ya. Tapi kalau dia pengen nanti US kepilih nih, dia pengen ngomong di topik itu ya boleh banget. Bukan berarti dengan kita ngomong di topiknya Amerika, kita setuju sama topik vaksin gitu. Enggak. Kita cuma pengen ngasih tahu bahwa perspektif kita seperti ini gitu. Nah, kalau quorum beda. Kalau quorum itu kita boleh untuk tidak memilih. Ya, ada ingat abstain, masih ingat ya? Abstain, yes, no, masih ingat? Kita bisa memilih untuk nggak memilih gitu. Bukan kita yes, bukan kita no, tapi kita abstain di tengah-tengah. Kenapa? Karena ini berkaitan sama nasib, bukan nasib ya, berkaitan sama kedudukan kita sebagai negara nih. Kalau kita setuju sama satu draft gitu ya, berarti kita secara nggak langsung menyatakan kedudukan negara kita tuh secara resmi itu setuju sama ini. Gitu. Dan itu akan berefek panjang tuh. Kemana efeknya kemana? Ya itu akan ngaruh ke perekonomian. Ya, mungkin negara yang dulunya kerja sama kita karena tahu dia tahu kita nggak setuju sama apa yang dia mau gitu ya, bisa jadi kerjasamanya tuh renggang gitu ya. Jadi kita harus detail di sini. Nah, sekarang aku pengen coba kasih kuis lagi kecil-kecilan. Ini masih sama ya, masih sama kayak yang tadi, tapi bedanya ini untuk memilih draft resolution. Misalkan ada negara Indonesia ya, urutannya, terus ada yang kedua tuh ada Kenya, 3 ada Jepang. Ya, ini gue geser dulu. Nah, Indonesia ini di R-nya 1.1, Kenya 1.2, Jepang 1.3. Ya, urutannya sesuai ini, yang di voting duluan berarti Indonesia, Kenya, Jepang. Indonesia ini kebetulan dapat suaranya itu misalkan 21. Ya. Kenya pasti voting dia dapat 29 dari total 30. Jepang dapat 20 berapa? 23. Nah, berdasarkan ini ya, coba teman-teman seperti biasa di Zoom chat lagi ya. Kira-kira yang mana di R yang terpilih? Apakah Indonesia atau Kenya atau Jepang? Nah, coba ditulis kira-kira berdasarkan ketentuan 2 tadi gitu ya. Dan berdasarkan quorum yang baru nih, vote-nya quorum udah bukan majority lagi, kira-kira mana sih yang di R-nya yang resmi terpilih? Ya, itu boleh ditulis nih. Kira-kira yang mana nih yang masuk?
nggak usah takut salah ya, karena emang buat belajar gitu. Karena dulu gue juga salah. Bahkan gue dulu nggak ngerti tentang ini gitu, karena ada hitung-hitungannya. Gimana? Antara tiga negara ini. Kalau tadi oke lah, ada yang di bawah 16 gitu kan. Ada yang bisa dieliminasi. Ini gue bikin buat hari ini, buat kuis ini gue bikin semuanya di atas 20 biar biar mikir gitu ya. Kira-kira yang mana nih yang kepilih nih? Ya, mana nih yang sah gitu kan. Ayo, mana nih jawabannya? Di Zoom chat aja ya, nggak usah di unmute. Nah, itu udah masuk tuh. Biasanya kalau udah masuk satu, yang lain ngikut nih. Nah, ini mana nih yang ngikut? Oke. Nah, udah masuk lagi. Ayo, yang lain. Oke, yang lain ada lagi? Oke, sip. Udah 12. Kita lihat jawabannya. Oke, kali ini random ya. Kalau kemarin kan, kemarin. Kalau tadi jawabannya sama semua Malaysia. Cuman kalau ini macam-macam. Ada yang jawab Jepang. Ya. Ada yang jawab Indonesia. Ada yang jawab Kenya. Oke, ini variatif. Oke, kita bahas ya. Ingat, formulanya masih sama. Ya, formulanya masih sama. Nah, ini jangan pernah lupa ini ya. Jangan pernah lupa. Formulanya masih sama. Sekarang kita lihat jawabannya yang mana nih, Kak Abdur. Nah, kita lihat. Tadi kita udah dapet 3 negara. Ya, Indonesia, Kenya, dan Jepang. Indonesia di R1, Kenya di R12, Jepang di R13. Dan ingat, ya, nggak mungkin chairnya ngomong, siapa yang di sini ngevoting, ya siapa yang di sini setuju sama DR-nya Indonesia, Kenya, Jepang. Kenapa nggak bisa? Satu, DR-nya kan cuma satu yang kepilih. Kedua, kalau dia langsung ditanya sekaligus, kita jawabnya gimana? Gitu kan? Kan nggak mungkin kelasnya ribut gitu ya. Bu, saya Indonesia. Bu, saya Kenya. Bu, saya Jepang. Nggak bisa. Kita cukup tahu siapa yang setuju ini, siapa yang nggak setuju ini. Akhirnya dipilih sistem satu-satu. Nah, tapi siapa yang dapat duluan nih? Ya, siapa yang kita voting duluan pertama? Jawabannya Indonesia. Kedua Kenya, ketiga Jepang. Kenapa? Karena penomorannya seperti ini. Ya, penomorannya seperti ini. Ya, mungkin karena Indonesia ngumpulin duluan atau Kenya ngumpulin emailnya kedua, bisa jadi, tapi ini urutannya. Ya. Kita lihat syarat pertama nih, memenuhi minimal voting. Ingat, karena ini draft resolution, ya, berarti kita pakai minimal votingnya itu minimalnya si quorum, ya, bukan si majority, alias minimal 20. Kita lihat, oh Indonesia dapat 21, berarti dia udah otomatis lolos dong syarat pertama. Udah otomatis lolos syarat pertama. Nanti kita checklist. Kedua, urutannya lebih dulu apa enggak? Oh jelas, Indonesia urutan pertama. Berarti apa? Berarti Indonesia sudah memenuhi kedua syarat. Tadi apa artinya? Dengan memenuhi kedua syarat, ya otomatis Indonesia yang kepilih votingnya. Iya dong. Kenapa? Karena dia udah memenuhi dua syarat sekaligus. Lah, Kabder, itu kayaknya yang milih lebih banyak loh, 29 negara. Bukannya justru lebih bagus di R-nya Kenya ya? Jawabannya ini lagi-lagi pertanyaan yang mengecohkan. Karena aslinya Kenya dan Jepang nggak bakal di voting. Ya, nggak bakal di voting lagi. Kenapa? Karena Indonesia udah memenuhi duluan. Lain soal kalau misalkan Indonesia cuma dapat 15. Nah, kalau Indonesia cuma dapat 15, dia nggak memenuhi syarat pertama. Syarat pertamanya berapa? Minimal voting, minimal 20. Dia dapat cuma 15, ya udah Indonesia auto gugur gitu. Berarti sisa dua negara yang harus di voting. Siapa urutan berikutnya? Kenya. Karena Kenya di R-nya kedua yang ngumpulin. Pas dilihat, oh Kenya 29. Berarti otomatis Kenya yang lolos. Lah Jepang gimana Kak? Itu kan yang voting juga lumayan banyak. Ini lagi-lagi mengecohkan, Jepang nggak bakal di voting. Ya, karena Kenya udah kepilih. Sama kayak misalkan pemilihan apa nih misalkan. Contohnya yang kayak gini tuh apa ya? Contohnya, oke, kalau yang eliminasi udah pasti nggak kepilih. Oh misalkan pemilihan gubernur. Kalau misalkan calonnya ada 3. Ya nggak sih? Misalkan A, B, dan C gitu ya. C ini yang paling bontot, dia nggak dapet minimal suara gitu kan. Misalkan dari 3 calon ini minimal tuh harus dapat 1 juta suara dulu nih untuk lolos ke tahap berikutnya. Kan ada 2 kali milih ya. Untuk diadu siapa yang dapat. A dapat 5 juta, B dapat 4 juta, C dapat 1 juta. Ya udah C udah nggak bakal dipilih lagi di seleksi kedua. Ya, kita harus fokus ke A sama B. Kurang lebih mungkin seperti itu ya. Jadi ingat syaratnya 2 ini ya, memenuhi minimal voting urutannya lebih dulu. Jangan terkecoh
Kak Abdur kayaknya kan 29 Kak, atau bahkan Kak kayaknya kan 30. Indonesia meskipun 21 harusnya nggak dapet dong gitu. Karena kan kayaknya lebih banyak yang milih gitu. Jawabannya jangan terkecoh. Ingat, secara urutan Indonesia duluan yang di voting. Dan secara duluan di voting Indonesia udah duluan dapat 21. Otomatis ini pertanyaan yang mengecohkan. Gitu ya. Oke, gue anggap udah paham sampai sini. Tapi kalau ada yang mau pertanyaan boleh. Ada yang mau nanya tentang ini? Mungkin agak pusing ya, cuman kalau ada yang mau nanya boleh. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke... Nah, ini di... Oh, ini ada nih. Kak, itu untuk minimal votingnya udah paten ya? Paten, maksudnya apa? Kalau pasti angkanya udah pasti ada, iya udah pasti ada. Tapi tergantung jumlah angkanya ya. Misalkan kalau misalkan negaranya ada banyak gitu ya. Misalkan presidennya 50, presiden votingnya 26 lah. Ya berarti majority dan quorumnya juga akan naik gitu kan. Quorumnya jadi 51, majority-nya jadi 39. Gitu. Jadi minimal voting itu udah pasti ada gitu ya. Kenapa Kak Abdur ada minimal voting? Karena kalau nggak ada minimal voting, kita susah untuk menentukan suara mayoritas gitu ya. Kalau nggak ada suara mayoritas, kita akan susah untuk menentukan DR yang terpilih ya. Karena kalau semua DR terpilih, ya, itu akan susah nanti pelaksanaannya. Kita cukup cari DR yang kira-kira paling banyak suaranya gitu ya. Jadi minimal voting tuh perlu dan paten gitu ya untuk menentukan draft atau motion mana yang terpilih. Karena kalau tidak ada minimal, kita akan susah untuk menentukan mana yang mau dipilih. Karena semua orang kan egois ya. Dalam artian semua negara tuh egois, pengen masing-masing kepilih gitu ya. Perlu ada aturan nih yang mengatur biar nggak semuanya egois gitu. Biar semuanya nggak mementingkan diri sendiri. Dan itu salah satunya adalah dengan cara minimal voting. Dengan ada minimal voting, kita akan didorong untuk cari teman. Ya nggak sih? Dengan kita cari teman gitu ya, itu akan mengefisiensikan kegiatan conference-nya biar bahas hal-hal yang sifatnya efektif aja. Gitu ya. Itu buat pemahaman pemahaman simulation yang pertama. Semoga menjawab. Thank you nih buat pertanyaannya Zahra, bagus banget. Oke, sekarang ini unmoderated. Mungkin ini ya karena sisa beberapa menit, mungkin ini menurut gue ini penting banget. Jadi tadi itu kan untuk menentukan motion ya. Sekarang kita bahas teknis motionnya sendiri gitu. Nah, misalkan moderated caucus, kita singkatnya MC biasa. MC ini seperti biasa, chairnya akan nanya gitu kan. Siapa yang mau ngajuin intinya gitu ya. Anyone who wishes to propose a motion, kita pakai lagi-lagi US, Indonesia, UK. Nah, ingat kalau dalam konteks ini, dalam konteks moderated caucus, kita ngajuin motion nih. Ya, motion kita apa? Kita kasih tahu ya. Ini motion, ya. Speaking time, ini total time. Oh sorry, kita ubah aja. Ini speaking, ini total time. Nah, kita selain ngajuin motion, kita harus kasih tahu dulu nih, ya. Berapa menit kita ngajuinnya? Misalkan US tadi ngajuin apa? US ngajuin vaksin, ya, vaksin. Kita jangan ngomong vaksin doang, kita ngajuin berapa orang yang mau kita pengen bisa ngobrol di topik kita, intinya gitu ya. US ngomong gini, delegate of United States would like to propose a moderated caucus for a total time of 10 minutes with 1 minute speaking time each, with the motion to talk about vaccine. Jadi speaking time masing-masingnya 1 menit, total time-nya 10. Ya. Sorry, ini gue ubah ya. Gue baru ingat speaking time di sebelah kanan. Nah, ini speaking time 1. Masing-masing, ingat masing-masing. Ini ada quiz lagi seru nih. Ini ada quiz yang seru banget menurut gue. Terus ya, yang kedua, Indonesia ngajuin ya. Indonesia would like to propose a moderated caucus for 5 minute total time with berapa nih? With 3 minute speaking time each gitu ya. Atau misalkan total time-nya 20. Speaking time-nya 3 ya. Motion-nya tadi Indonesia itu tentang Malaysia ya, sorry, Malaysia medical support. Kita ganti Malaysia. Medical support. Terakhir UK. We would like to propose an unmoderated caucus gitu ya. Oke, ini tambah lagi. Shift cells right. Sorry.
insert entire column. Nah, ini akan ditanya lagi nih, ya. Type-nya apa nih? Oh, ini moderated caucus UMC. Ini namanya general debate ya. Nah, UK ngajuin, gimana kalau kita ngajuin unmoderated caucus nih buat 15 menit gitu ya. Untuk motionnya tadi adalah UK itu tadi protokol prokes ya, prokes. Nah, oke, kita bahas satu-satu. United States ya, dia ngajuin moderated caucus gitu kan. Moderated caucus total time-nya 10, masing-masingnya 1 gitu ya. Berarti kalau ada 10 menit total, masing-masing dapat 1 menit, berarti total berapa negara bisa ngomong di situ? Jawabannya 10 bagi 1 ya, alias 10. 10 negara, satu masing-masingnya dapat 1 menit, berarti total time-nya 10 menit. Pas ya, 10 bagi 1. Motionnya bahas vaksin. Jadi Amerika tuh intinya ngasih tahu bahwa, ayo kita bahas vaksin, tapi untuk ronde yang gua tawarin nih, cukup 10 negara dulu nih, masing-masing 1 menit. Ya. Malaysia ngajuin, gimana kalau kita ngomong tentang medical support aja, ya, kita kasih waktu 20 menit, speaking time-nya 3 menit, gimana? Nah, kita harus lihat lagi ke, teman-teman silakan ke aturan syarat yang ini. Ya, kalau ini aturannya yang ini. Di sini dia bilang, moderated caucus itu maksimal 20 menit. Total time-nya. Kita lihat, Malaysia ini total time-nya 20. Oke, aman. Ya. 120 speaking time-nya maksimal. Ya, speaking time-nya maksimal 120 detik alias 2 menit. Ya, 2 menit. Malaysia ngajuin 3 menit. Berarti ini salah. Karena kan maksimal 120 detik atau 2 menit. Berarti dia harus turunin nih. Jadi 2. Kabdur kalau 1 bisa nggak? Bisa dong 1 menit. Kan maksimal 120 detik. Berarti 1 menit boleh dong. Berarti bisa. Berapa negara yang akan bahas di sini? Simple, 20 menit total, masing-masing dapat 1, berarti total ada 20 negara. UK ngajuin, gimana kalau kita bahas unmoderated caucus aja, total time-nya 15 menit. Kita lihat, unmoderated caucus itu maksimal 20 menit. Berarti ini nggak melanggar. Speaking time-nya, lah Kabder ini speaking time-nya mana ya? Unmoderated caucus kok nggak ada di sini? Jawabannya karena emang harusnya nggak ada. Ya, harusnya nggak ada. Kenapa Kabder? Ingat, unmoderated caucus sesuai namanya itu nggak diatur, unmoderated. Ya. Jadi kalian bebas mau ngomong sama siapa aja, berapa menit, mau ngomong terus tanpa dipotong, silahkan. Intinya, silahkan ngobrol selama 15 menit bebas. Ingat yang kemarin, kita pernah jelasin. Untuk motion juga nggak perlu. Ya, ini juga nggak perlu. Kenapa? Karena kita nggak perlu, ya. Ini nggak perlu. Ini kita nggak perlu bahas. Kenapa? Karena kita dibebaskan untuk bahas apapun di unmoderated caucus. Ya, kita harus tahu dulu bahwa unmoderated itu tempatnya kita bebas ngomong apa aja selama bahas tentang topik MUN. Gitu ya, itu bedanya. Gitu. Sekarang karena sisa beberapa menit, mungkin final quiz ya, final quiz. Nah, ini kita copas lagi. Ada negara A, negara B, negara C. Negara A pengennya 10 menit ya, 1,5 menit. Negara B maunya 9 menit, 1,5 menit speaking time. Ini dia maunya 10 menit ya, speaking time-nya nggak ada, motion-nya nggak ada. Oke, seperti biasa teman-teman coba dianalisis ya, dan kasih tahu kira-kira dari A, dari B, sama dari C nih, yang speaking time-nya, total time-nya, unmoderated-nya 25 ya. Kira-kira dari 3 ini, motion mana yang tidak bermasalah. Ya, jadi cari yang benar ya. Cari yang benar. Kira-kira dari 3 ini, yang mana yang... Oh nih, Marina udah jawab nih. Oke, silakan yang lain. Ya, oke, B. Berarti A sama C yang ngaco gitu ya. Jadi cari yang benar ya. Oke, B lagi dari Almada. Oke. Sip. Mayoritas B ya. Kali ini kalian solid nih. Jawabannya sama. Karena kalau yang sebelumnya macam-macam. Nggak apa-apa. Jawabannya benar apa enggak?
Jeng 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 jeng, jawabannya benar, B. Sekarang kita bahas. Lah, Kak Abdur. Oke, kalau unmoderated kita paham nih Kak, kan maksimal 20 menit. Ya, berarti nggak melanggar ini nggak melanggar dong. Tapi kan A juga nggak melanggar Kak. Coba deh kita lihat. Maksimal total 10 maksimal total unmoderated itu kan 20. Di sini 10, berarti ini benar. Ya. Speaking time 1,5 menit. Sedangkan maksimalnya speaking time 120 detik alias 2 menit. 1,5 menit kan di bawah 2 menit, Kak. Harusnya benar dong. Ya benar, 10 menit itu di bawah 20 menit total maksimal. 1,5 menit juga di bawah 2 menit. Tapi apa yang bermasalah? Yang bermasalah adalah 10 ya bagi 1,5 ya, itu koma-komaan ya. Oke, wait. 10 bagi ini gini, bukan gini. Nah, tuh sampai dia bingung nih, sampai pagar gitu kan. Kenapa nggak bisa? Karena 10 bagi 1,5 itu hasilnya nggak bulat. Ya, hasilnya nggak bulat karena berkoma-koma ya. Sekarang kita kita kali gitu ya. 1,5 kali 6 berapa? 9. Berarti nggak dapat tuh 10. Sedangkan 1,5 kali 7 itu adalah 10,5. Nggak dapat juga 10. Artinya harus koma dong, 6 koma kan pastinya. Karena antara 6 sama 7. Ya. 7 kegedean, 6 kekurangan. Berarti jawabannya pasti 6, sekian. Nah, itu kalian hitung sendiri lah. Karena 6, sekian, kita nggak bisa pakai. Karena ingat, ini yang angka di sini nih, yang aku kasih warna hijau. Ini kan hasil pembagian 10 bagi 1. Artinya dari 10 total waktu, masing-masing dapat 1, berarti total ada 10 negara yang ngomong di situ. Sedangkan kalau misalkan jawabannya 6, ya, 6, sekian gitu ya. Ini gimana ngebaginya? Kan nggak ada negara yang bisa dibelah 2 gitu kan. Kan harus bulat 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak bisa 6, kalau misalkan anggaplah 6,5 gitu ya. Terus 0,5-nya siapa nih, kan nggak jelas gitu kan. Kan kita nggak bisa menghitung orang setengah. Gitu. Kak, kalau yang 9 bagi 1,5, kalau gitu bisa. Kenapa ya? Karena 9 bagi 1,5 jawabannya 6. Kalau jawabannya 6 tidak bulat, berarti ada 6 negara yang bisa ngomong di motionnya si B. Makanya motion B tidak bermasalah. Jadi kalau di general debate, jawabannya ada ini. Ya, ini aku tambahin. Kalau ini voting, ingat ya ini voting. Tapi kalau general debate itu syaratnya adalah satu dia harus tidak melanggar aturan UMC yang warna biru di atas ya. 2, urutannya lebih dulu. Dan ada tambahan. Kalau syaratnya 3 nih kalau general debate, dan hasil total bagi speaking tidak boleh desimal ya atau pecahan. Jadi ingat itu. Nggak bisa kita 20 bagi berapa? 20 bagi 3. Nggak bisa. 3-nya aja udah salah karena maksimal 2 menit ya. 3 menit nggak boleh. 20 bagi 1,5. Nah, itu nggak bisa karena berkoma-komaan. Gitu ya. Itu pemahaman yang penting banget buat simulation of MUN. Dan ini kepake banget nih. Kalian nanti kepake banget. Ya. Oke, gue anggap udah paham karena kalau ini menurut gue jauh lebih gampang ya dibandingkan yang ini, karena ini menurut gue ngecoh. Kalau ini kan nggak ngecoh ya, ini gue nggak bisa ngecoh nih karena emang nggak bisa dimain-mainin soalnya gitu. Oke, ini di arsignatoris nggak ada ketentuan 1,8 dari total ya, jadi benar-benar bebas. Biasanya sih kalau cari itu langsung netepin ya, nggak ada lah ya kalau signatoris tuh. Sponsor juga biasanya 3 atau 4 gitu ya, 3 atau 4. Kalau misalkan amendment sponsor biasanya juga 1/10 ya 3 lah gitu. Ini biasanya chair tuh nggak nentuin, kenapa? Karena yang ditentuin wajib tuh cuma 2 ini aja sebenarnya. Sisa ini tuh benar-benar terserah chair. Kalau misalkan secara hitung-hitungan 1/10 itu dapatnya 3, berarti kan minimal harus dapat 3 sponsor buat nge-amend di R-nya. Ya berarti kalau chair-nya mau 2 ya bisa aja gitu. Karena emang nggak terbatas sama aturan. Jadi kalian cukup fokus yang nomor 1 sama nomor 2. Oke. Oke, ini roll call. Masih ingat ya roll call itu yang pertama tadi, ya yang tahap pertama.
di mana kita cuma akan di absen gitu ya. Kalian present apa present and voting. Nanti dihitung nih. Ya, dihitung berapa present. Oh, presentnya nih dari yang hadir di itu adalah 7. Kalau ini ada present votingnya 3. Jadi totalnya berapa? Totalnya 7 tambah 3 alias 10. Nah, 10 ini berapa berarti? Ya berarti kita bisa nentuin, tadi udah inget ya, udah bisa kita tentuin tuh hitungannya. Majoritinya berapa? 50% plus 1 ya. Berarti 10 bagi 2 plus 1. Jawabannya 6. Terus apa lagi? Quorumnya. Quorumnya 2/3 ya. Berarti 2 kali 10 bagi 3. Jawabannya 6,6. Bulutin aja jadi 7. Nah, dengan kita punya majority dan quorum, kita udah bisa tahu, oh berarti nanti kalau misalkan milih motion minimal 6, kalau pilih draft resolution minimal 7. Kak Abdur, ini angkanya bisa berubah nggak? Bisa. Bisa jadi si Jepang ini di kemudian hari itu dia nggak datang gitu ya, karena sakit atau izin gitu ya. Ya udah angkanya berubah 9, otomatis ini juga berubah. Ya, majority-nya jadi 6, quorumnya jadi 7. Gitu ya. Itu buat ngasih tahu aja bahwa angkanya tuh nggak fix dari awal. Kalau misalkan ada negara yang baru gabung atau negara yang keluar gitu ya, karena nggak bisa datang full, ya berarti otomatis angkanya akan berubah. Mengikuti delegate yang hadir saat itu. Gitu ya. Oke. Berapa menit? 11:45. Oh, oke. Sip. Kita lanjut ke agenda. Nah, kalau ini intinya adalah kalau misalkan ada 2 topik ya, misalkan topik A-nya vaksin gitu ya, seperti biasa. Topik B-nya misalkan apa nih? Prokes gitu ya. Ingat ini buat MUN yang ada 2 topik di satu council yang sama ya. Yang mana jarang sebenarnya. Di Indonesia itu jarang. Tapi kalau di luar negeri, contoh aku pernah di Singapura ikut waktu itu, dia ada 2 topik yang berbeda. Nah, karena cuma ada 1 topik yang akan dibahas, otomatis harus milih dong antara 2 ini. Cara pemilihannya gimana? Cara akan nanya 3 negara yang kira-kira setuju sama nggak setuju siapa aja. Misalkan ada negara A, B, C, terus ada D, E, F, ini nggak setuju nih. Ya, 3 ini nggak setuju. Nanti akan adu debat ya. Jadi A akan ngasih tahu kenapa kita harus milih motion A gitu ya, topik A. Nanti negara yang against, F akan ngomong kenapa kita harus milih topik B. Nah, nanti hasil dari debat ini nggak akan ditentuin sama chair. Chair akan mengembalikan ke floor lagi nih. Kira-kira kalian akan voting gitu ya, dan menentukan mana nih yang kira-kira mau dipilih, A atau B. Biasanya kita pakai majority kalau buat ini. Ya, itu akan menentukan motion yang terpilih. Tapi ini jarang karena di Indonesia biasanya motionnya cuma ada 1. Gitu ya. GSL, nah ini udah seingat gue kita udah jelasin nih di 2 minggu lalu. Nah, tapi ini aku jelasin dikit. Nah, ini misalkan ada 4 negara nih, A, B, C, dan D gitu ya. Kalau di GSL, General Speakers List, itu ada 1,5 menit ya. Nah, si A nih dia giliran pertama. Dia itu cuma ngomong 1 menit doang nih. Alias sisa 30 detik sisa dong. Nah, itu bisa di yield tuh. Yieldnya ke siapa aja? Yieldnya itu bisa ke chair, bisa ke other delegate, sama bisa ke question and answer atau POI. Nah, maksudnya yield apa sih, Kak? Yield itu adalah kita udah ngomong nih, kita dikasih waktu 1,5 menit. Kita cuma pakai 1 menit. Sisa 30 detik. 30 detiknya ini sayang banget nih kalau nggak diapa-apain. Ya udah kita pakai aja buat apa? Buat di yield, dikirim ke orang. Orangnya siapa? Bisa chair, bisa other delegate, bisa question and answer. Kalau ke chair itu berarti kita balikin ke chair. Artinya kita nggak mau pakai sisa waktunya, kita mau pakai itu buat dianggap angus aja. Ya, jadi dianggap angus, nggak kepake. Kalau other delegate, kita ngasih ke delegate lain. Ya. Misalkan A ngasih ke C gitu ya. C, ini 30 detik sisa buat kalian. Gitu ya, itu bisa dipakai. Terus question and answer, ini juga bisa. Kita itu ngasih kesempatan buat orang tuh nanya ke kita dalam kurun waktu 30 detik tadi. Ya, 30 detik
dalam waktu tanya jawab. Jadi A ini akan ngomong, is there any country who wish to ask a question gitu ya, who wishes to ask a question. Nah nanti misalkan yang angkat tuh D tuh nanya, A, menurut lu gimana kalau misalkan kita pakai solusi ini? Lu setuju apa enggak? Nah, nanti A akan jawab dalam kurun waktu 30 detik. Misalkan udah dijawab, sisa lagi 15 detik kok masih ada nih. Ya. Bisa di yield lagi nggak, Abdur? Bisa, tapi di yieldnya harus ke question and answer lagi. Nggak boleh ke other delegate ataupun ke chair. Karena kita udah terlanjur milih yang question and answer atau POI. POI itu points of information. Ya. Nah, Abdur kalau A udah selesai nih, giliran berikutnya siapa ya? Sesuai urutan, giliran berikutnya adalah B. Nanti B kalau sisa bisa ke C, bisa yield ke C, ke D, ke A lagi juga bisa. Yang penting kalau ada sisa waktu. Ya. Kalau nggak ada jangan. Gitu ya. Oke, ini mudah dipahami. Nah, ini sama sama yang tadi ya. Ini tuh yang ini sebenarnya, ya. Ini yang tadi formal debate atau general debate namanya. Nah, kurang lebih sama. Jadi penentuannya kita lihat total time-nya berapa, speaking time-nya berapa, dibagi ada desimal atau pecahannya apa enggak, terus sesuai maksimal aturannya apa enggak, kelebihan berapa menit nih, atau harusnya berapa menit nih. Itu bisa kita cek di formal debate. Ya. Yang terakhir voting seperti biasa, voting itu cuman memilih aja ya. Jadi misalkan ada 10 negara, ya, presentnya misalkan, nah ini. Oh, ini jadi 11 nih. Sorry. Nah, misalkan ada berapa negara nih? Yang present tuh ada 4, 5 ya. Terus yang ini presentnya ada 4 ya. Jadi ada 9 negara. Nah, nanti dari 9 itu dihitung tuh ya. 2/3 berapa, setengah plus 1 berapa. Nanti ditentuin yes, no, atau abstain. Dan ingat ukurannya adalah yes ya. Jadi kalau misalkan tadi kan kita ada angka 16 ya. 16 minimal 20 itu adalah minimal yes ya, bukan minimal abstain. Abstain nggak dihitung, sama kayak no. Kita cuma menghitung siapa nih DR yang dapat minimal 15 yes, minimal 20 yes siapa aja. Kita akan lihat dari yes-nya doang. Ya. Kalau misalkan dapat minimal segitu, berarti nanti DR-nya lolos. Kalau dia nggak menemukan atau nggak memenuhi minimal angkanya, DR kedua yang akan di voting. Kalau DR kedua juga nggak dapat, DR ketiga yang akan di voting. DR ketiga di voting minimal voting juga nggak dapat, berarti 3-3 draft resolusinya nggak ada yang lolos hari itu juga, berarti nggak ada draft yang disahkan sebagai resolusi resmi. Gitu ya. Itu perbedaan utama antara voting substantial di drafting resolution sama voting prosedural di motion, yang dimana kita nggak boleh abstain. Ya, kita harus milih. Karena memilihnya itu tidak menandakan kita setuju apa enggak dalam suatu topik. Gitu ya. Oke, that will be the end of our class for today and also for the whole GMMUN school. Ada yang mau nanya buat materi hari ini? Atau mungkin materi 4 hari ke belakang? Boleh. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau oke, ada ya? Oh, ada nih. Dari Marina. Kak, motionnya itu lengkap atau cuma kayak satu case saja? Oke. Oh ya, ini gue belum kasih tahu. Jawabannya adalah lengkap tapi nggak boleh kepanjangan. Jadi kita nggak bisa ngomong vaksin gini doang ya. Kita harus ngomong, misalkan, vaccine as a solution to fight COVID. Nah, ini kita ngajuinnya kayak gini. Medical support in rural areas. Nah, jadi harus detailnya harus lengkap, tapi jangan kepanjangan. Jangan ngomongnya we would like to propose a motion for 1 minute speaking time each with a total time of 10 minutes, ya. With the motion of creating a comprehensive solution to fight COVID-19 in the midst of pandemic using collaboration among all stakeholders. Itu kepanjangan, Bapak Ibu. Jadi topiknya itu jangan kepanjangan. Cukup yang singkat aja. Misalkan medical support in rural areas atau vaccine as a solution. Gitu ya. Tapi jangan satu kata aja. Jangan cuma we would like to talk about COVID. Itu kan COVID banyak banget gitu kan. Jadi nggak bisa semuanya dipakai. Jadi harus ada detail-detailnya apa tuh dikasih tahu.
Oke, pertanyaan kedua. BTW Marina, thank you. Pertanyaannya bagus. Nah, ini pertanyaan kedua, Adila. Kak, apakah setiap MUN itu open debate? Soalnya waktu itu ada MUN yang nggak open debate sama sekali kalau conference. Jawabannya pasti open debate kalau aku bilang ya. Karena ini menurut aku kunci utama MUN tuh di sini ya. Bukan di GSL, bukan di roll call, bukan, tapi di sini ya. Ini adalah tempat di mana kita benar-benar kepake ilmunya gitu kan. Karena kita berdebat spesifik gitu ya. Kalau GSL itu kan cuma pendapat kita doang kan. Menurut kita from our perspective we see the issue of COVID-19 as A, B, dan C gitu kan. Tapi kalau debate itu tuh kita benar-benar ini pendapat kita, itu pendapat lu, belum tentu kita benar, belum tentu lu juga benar, kita cari jalan tengahnya gitu. Jadi benar-benar ngelatih kemampuan di situ. Ya, jadi formal debate nih harusnya pasti ada ya, karena ini menurut aku juga bagian utama dari MUN gitu. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Untuk 4 materi ke belakang juga boleh, mau bahas pospap atau bahas tugas gitu juga boleh. Oke. Kalau nggak ada, oh ini ada. Dari Aziza. Kak, kalau debatnya di MUN tuh lebih ke ngomongin data atau pendapat? Dua-duanya. Ya. Jadi kita bukan debat ilmiah banget juga, enggak ya. Tapi kita ada pendapat kita gitu. Jadi kalau misalkan secara ilmiah tuh A gitu ya, tapi pendapat kita maunya B, ya kita harus sebisa mungkin B gitu ya, dengan tetap ngomongnya A gitu, ngerti nggak? Jadi kalau misalkan Indonesia nih, Indonesia kan COVID ya, lagi COVID. Tapi kita nggak bisa bohong, kita nih ekonomi pengen jalan gitu, makanya kan pakai PPKM gitu ya, dan bukan karantina gitu. Nah kita harus bisa ngomongnya seakan-akan kita tetap peduli COVID ya, tapi tetap nggak menghalangi tujuan kita untuk mempertahankan ekonomi. Ini yang namanya ruang politik. Jadi kalian harus pinter-pinter menyampul ini semua biar kelihatannya itu bisa, kesannya itu tetap bisa mencapai tujuan bersama gitu. Itu keahlian yang dilatih gitu ya. Kita harus bisa diplomatis dalam mendiskusikan hal tersebut. Karena itu penting banget. Jadi jangan kita A banget gitu, jangan ya. Tapi kita tetap harus dengar pendapat negara lain. Oh, lu ngelihatnya B, oh lu ngelihatnya C. Kalau gue sih ngelihatnya A ya. Tapi gimana kalau kita misalkan gini 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 gini. Jadi ada kombinasi di situ. Ya, itu harus dipelajari tuh buat MUN. Penting banget. Oke, dari Jovita. Kak, aku baru join kelas karena pindah jadwal. Materi hari ke belakang tuh apa aja? Aku ketinggalan satu pertemuan. Boleh lihat. Rekaman materinya ada di, bentar, aku share lagi linknya. Jadi linknya itu sudah memuat semua ini ya, semua yang kalian perlu tahu materi 1 sampai 4. Ini aku share lagi linknya. Ya, silahkan. Nanti recording hari ini juga di sini ya. Jadi semuanya lengkap di sini. Nah, itu linknya. Kalian silahkan diklik linknya di situ. Nanti kalian bisa dapat materi modul sama recorded Zoom. Buat yang nggak datang kemarin, bisa dilihat recorded Zoom-nya di situ. Gitu ya. Oke. Kak, boleh diulang dong selain best position paper sama best delegate, nilai base-nya on apa aja? Jawabannya, oke, bentar. Oke, based on apa? Aku bilang ada 4. Pertama, kemampuan speech kalian. Itu penting banget. Karena kalau kalian pinter gitu ya, tapi kalian nggak pandai dalam mengkomunikasikannya ke orang gitu ya, orang jadi nggak paham, itu kalian akan susah dinilai sebagai bagus gitu ya. Kedua, negosiasi. Ini juga penting. Negosiasi itu adalah kemampuan kita tadi. Bisa nggak kita bikin negara yang awalnya nggak suka sama kita gitu. Jadi suka sama kita. Jadi setuju. Itu negosiasi. Karena itu keahlian yang lobby-lobby, ya, rayu-rayuan gitu. Gimana kalau gini, gimana kalau gini, terus bisa. 3, drafting. Nah, ini nulis ya, drafting nulis ya, ini ngetiknya. Kalian juga harus bisa punya kemampuan ini, jadi bisa bikin kalimat yang rapi, bagus, dan enak dibaca. Terakhir 4 itu adalah kemampuan riset. Riset itu artinya kalian nggak cuman ngomong basa-basi, kalian berdasarkan data, jelas datanya dari mana, sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, itu yang kalian incar di situ. Ya, itu buat 4 hal yang bakal dipilih sama chair. Karena aku juga chair dan
aku juga ngincer 4 itu di hal-hal yang aku pengen cari di seorang delegate gitu. Kalau bisa sih 4-4-nya ada gitu. Jangan cuma salah satunya aja. Gitu ya. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi ya mungkin oh ini ada nih. Oh enggak, bukan. Oke, kirain. Oke, sip. Karena udah masuk waktu makan siang, kalian juga mau liburan ya. Karena ini kan hari libur. Aku mau ngucapin makasih banyak buat kalian semua yang udah hadir 4-4-nya ataupun yang hadir beberapa aja. Aku sangat mengapresiasi kehadiran kalian. Jangan lupa di screenshot Zoom-nya, ya di screenshot. Karena nanti buat absen kalau nggak salah ya, buat absen, sertifikat, dan sebagainya. Aku nggak ngurus itu, kalian bisa ke panitia. Tapi kalau kalian mau nanya-nanya lagi, silahkan chat aku di WhatsApp gitu ya. Atau di grup juga boleh, mention aku aja, takutnya ke-miss. Dan untuk tugas, link semua udah aku share. Ya. Yang mau di-review silahkan kirim, yang mau di-reviewnya nanti juga nggak apa-apa gitu. Tapi secara resmi kelas terakhir tuh hari ini, jadi kita nggak akan ada kelas lagi. Kalian silahkan fokus ke MUN Conference dari GMMUN atau penyelenggara lainnya bebas ya. Gunakan semua ilmu yang kalian dapat di sini dan pastikan kalian dapat menang mungkin atau mungkin kalian belajar penghargaan sesuatu, ilmu baru. Itu aku sangat-sangat senang ya. Jadi jangan aim-nya cuma menang aja, tapi aim-nya adalah lepas aku diajarin ke Abdur, aku dapat ilmu ini, aku bisa pakai di sini. Dan dipakainya nggak cuma buat di MUN aja ya, tapi dipakai dimanapun gitu. Di kelas gitu ya, organisasi, kepake tuh ya, kepake. Misalkan nih, mungkin kalian bingung ya, Kak ngapain sih gue belajar kayak gini-ginian gitu kan. A sama B sama C, mana sih yang lolos gitu. Mungkin kesannya ini kan kayak MUN banget, tapi kalau kalian lihat dari atas gitu ya, ini tuh melatih kita untuk menganalisis ya nggak sih? Ini dari aturannya gini, kasus lapangannya seperti ini, yang benar yang mana ya? Itu kan kemampuan juga tuh. Oh kita ulik yuk satu-satu. Oh tadi si A nih syarat 1 terpenuhi, tapi syarat 2-nya enggak. Meskipun syarat 3-nya iya gitu kan. Berarti otomatis yang enggak lolos gitu. Itu kan analisis tuh. Ya jadi kalian harus punya kemampuan tersebut untuk nanti dipakai dimanapun. Kuliah, kerja, sekolah, dimanapun tuh akan kepakai. Gitu ya. Oke. Mungkin itu aja buat hari ini. Mungkin sebagai kenang-kenangan teman-teman boleh nyalain kamera buat kita foto bareng mungkin ya. Boleh dinyalain dulu kameranya, kita final screenshot buat foto karena biasanya kalau lagi ngumpul-ngumpul gini, ini salah satu jadi menteri nih. Ya, salah satu jadi menteri, salah satu jadi presiden ya, jadi terkenal. Coba kita nyalain kameranya teman-teman, kita final. Ada panitia ya? Di sini nggak ada panitia. Oke, nggak ada. Berarti gue yang screenshot ya. Oke, teman-teman silahkan buka kameranya. Kita final documentation. Semoga udah pada cuci muka ya. karena jujur gue juga ngantuk. Tapi nggak apa-apa. Kita di sini cari ilmu bareng-bareng. Kita belajar memang. Oke, sip. Aku take ya. Yang mau buka. Oke. Dalam hitungan 3. Oh, ini masih ada nih. Oke. Ini sisanya? Oke. Sip. Thank you ya. Yuk, kita foto ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi dengan gaya yang gila. Siapa tahu jadi kenang-kenangan kalian semua. 1, 2, 3. Oke, sip. Itu aja dari aku. Aku mau minta maaf ya kalau misalkan ada salah-salah kata. Kalau ada salah-salah ucap, semoga kita bisa saling memaafkan dan ilmunya juga kepake. Itu aja dari aku. Terima kasih. Selamat siang. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you semuanya. Thank you, Makasih. Kak. Thank you, Kak. Thank you, Kak.